Email Arya Daru ya gitu ke Badan Amal ya gitu. Isi emailnya ya, kalau lihat gedung kan pengen loncat, kalau lihat pantai ingin menenggelamkan diri. Kalau isi emailnya Pak Arya Daru tiba-tiba, kalau saya lihat lakban pengen lilit pala sendiri, nah itu baru masuk akal. Kecuali Pak Arya Daru ini ditemukan loncat dari gedung Kemenlu, kecuali Pak Arya Daru ditemukan tenggelam, kasusnya ini kelilit lakban. Gimana nyambungnya ini ada gedung tinggi loncat dan juga ada laut tenggelam gitu. Di mana nyambungnya? Nah, kayak Hudi juga bisa nyambung sih ke cerita Cinta Segitiga ya, karena ini kayak kelihatan orang selingkuh gitu. Kelihatannya ya. Coba ya buat meluk tembok ya. Let's Go sama sekali nggak ada memar guys, di kanan ataupun di kiri. Ini Let's Go kasih lihat ya. Nah, kalau di sini nggak ada memar sama sekali, sakit pun nggak ada ya. Kelihatan sekali rekayasanya. Ini ada masalah cinta segitiga. Istri dari seorang oknum. Nah, kenapa si cewek ini penting banget dijaga privasinya? Apakah benar dia seorang istri dari pejabat besar? Nah, akan habis mengangkat telepon. Kayaknya ada yang melihat saya nih. cewek yang diajak di mall sama ADP itu istri dari seorang petinggi besar. Waduh, cinta segitiga. Benarkah seperti itu? Kenapa ini lebih mirip jadi kasus Sambo, guys? Nah, jadi karena ada beberapa informasi terbaru ya. Yang pertama adalah di mana ada informasi bahwa ini keterlibatan dari cinta segitiga. Semakin mirip kasus Pak Sambo kan, di mana kita tahu kasus Brigadir J dia meninggalnya tanggal 8 Juli. ADP pun tanggal 8 Juli. Sama-sama tanggal 8 Juli. Dan di mana juga kematiannya itu sangat tidak wajar. Dan berkaitan juga dengan barang bukti yang aneh-aneh seperti CCTV dan juga cerita-cerita karangan. Waduh. Ini kenapa semakin mirip sih dengan kasusnya Brigadir J ya? Bahkan Martin Lucas Simanjuntak yang ngurusin kasus Brigadir J juga akan hadir memberikan pendapatnya di kasusnya Pak ADP ini. Mungkin karena ada kemiripan ya. Oke, kita akan bahasnya beberapa hal ini. Dan siapa sih cewek yang diajak jalan ini? Apakah benar dia seorang istri oknum pejabat tinggi? Gara-gara ketahuan, makanya disikat ADP ini dengan cara profesional. Wow. Jadi kita akan bahas saja. Kalau kita lihat dari indikasinya, yang pertama dia seakan-akan habis mengangkat telepon. Lalu yang kedua, dia melihat ke arah bawah. Ya. Seakan-akan tadi ada yang bilang dia mau bunuh diri, tapi kalau saya ditanya, menurut saya lagi ngapain dia? Insting Anda apa? Dia seakan-akan mau mencoba, kayaknya ada yang melihat saya nih. Dan ada hubungannya dengan telepon yang diangkat itu. Kembali lagi, itu mungkin bukan faktanya. Ini asumsi ya? Tapi dari yang saya lihat visualisasinya, itulah kesimpulan saya. Waduh, jadi dia punya kesimpulan di mana di rooftop ini Pak Arya ini ada mengangkat telepon ya, seperti yang kita bilang kan, bahwa kayaknya dia ditelepon atau dijebak gitu. Entah di atas dia minta tolong, atau di atas dia udah menerima ancaman gitu. Apakah telepon ini adalah telepon yang hilang? Nah, ini pertanyaan kita. Ataukah telepon sekali pakai juga yang disebut sama Pak Nikolai, yang hilang juga kabarnya? Nah, jadi waktu mengangkat telepon ini, telepon siapa yang diangkat? Dan menurut praktisi hukum Martin Lucas ya, dia bilang setelah menerima telepon ini barulah dia memeluk tembok. Memeluk tembok rooftop ya untuk mengecek apakah dia diikuti. Dan Let's Go kemarin kan udah coba ya buat meluk tembok ya, bukan meluk tembok, buat gelantungan di meja ya kemarin ya, ini anggap seperti tembok. Dan kalian lihat sekarang Let's Go sama sekali nggak ada memar guys, di kanan ataupun di kiri. Ini Let's Go kasih lihat ya. Nah, kalau di sini nggak ada memar sama sekali, sakit pun nggak ada ya. Di kanan atau di kiri nggak ada, cuman ya masih berasa sedikit di ketek sini ya gitu. Dan masalahnya kan kabarnya Pak ADP ini memarnya itu di kanan, di lengan kanan atas ya kalau nggak salah ya gitu. Tapi yang Let's Go rasain kemarin setelah gelantungan lebih dari 10 detik itu berasanya di sini guys. Nah, jadi aneh banget sih kalau ada orang gelantungan memarnya di sini ya. Dia tuh meluk tembok apa dia? Meluk tembok Cina Kalau dia meluk tembok Cina segede gaban itu mungkin dia memar gitu seluruh badan gitu ya. Dia kan meluk tembok rooftop aja nih. Nah, itu keanehan yang pertama ya. Dan masalahnya kabar kasus cinta segitiga ini juga mencuat ini. Ini diberikan informasi oleh Pak Nikolai ya. Yang kemarin juga memberikan informasi bahwa Pak Arya ini punya HP sekali pakai, punya GPS juga yang kabarnya itu diilangin atau memang sengaja diilangin ya. Ini kan sudah kelihatan sekali rekayasanya. Ini saya bilang rekayasa. Dan saya menengarai pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa. Latar belakang tertentunya dari berbagai kabar yang kami sempat kumpulkan, kami dapatkan. Ini adalah masalah pertama, di samping masalah pekerjaan, ada masalah cinta segitiga. Istri dari seorang oknum tertentu.
Makanya ini harus didalami dulu, jangan tiba-tiba langsung dibilang mati karena bunuh diri. Di link saya bahwa ini ada keterlibatan oknum tertentu. Dan oleh karena itu, pihak penyidik Polda harus menggandeng pihak pihak POM TNI, PPM TNI harus menggandeng. Itu deh guys. Jadi dari praktisi hukum dan HAM ya, Pak Nikolai dia mencurigai dari ya penjaga kos ya, dari ini seperti sangat-sangat janggal gitu, seperti sebuah skenario di mana dugaannya Pak penjaga kos ini melihat Arya dalam tubuhnya diselimuti, yang dia lakukan bukannya menjebak korden, nah melainkan langsung menjebak selimut. Nah itu sangat-sangat kejanggalan, di mana ini dugaannya ya dari berbagai ahli ya mengatakan ini sebuah skenario. Dan nggak cuman itu, bahkan info cinta segitiga itu juga mencuat guys. Nah ini kan semakin mirip ya, semakin mirip dengan kasus Pak Sambo kemarin gitu. Apakah memungkinkan ini cinta segitiga kalau nggak ada kasus Pak Sambo kemarin ya? Let's Go nggak akan berpikir ini cinta segitiga guys. Karena untuk seorang diplomat kan ya aneh aja gitu kalau kasusnya cinta segitiga. Tapi karena ada contoh kasus yaitu Pak Sambo kemarin, cinta segitiga ini bisa saja terjadi. Apalagi yang diceritakan bahwa bermain affair dengan istri seorang oknum. Nah, mungkin pejabatnya tinggi ya. Nah, apakah yang dimaksud bermain bersama istri ini adalah cewek yang diajak Arya ke mall di Grand Indonesia jam 5 sore sampai jam 9 malam? Nah, ini pertanyaan kita guys. Terus keanehan lagi ya, kan di mall kabarnya Pak Arya ini bersama dua temannya. Yang satu V atau V gitu ya, cewek. Dan satu lagi D ini cowok kabarnya. Nah, setelah dijelaskan sama kepolisian, katanya ada memang chat-chatan dari si cewek ini sama Pak Arya Daru. Tapi tidak boleh diberikan ke publik chat-chatannya, karena masuk ranah privacy gitu loh. Oke ya, kita sebut privacy ya. Tapi keanehan Let's Go, privasi yang dijaga ini privasinya Pak Daru apa privasinya si V ini, si cewek ini? Nah, soalnya dari Pak Daru sendiri, dia tuh udah nggak ada privasi guys. Nah, apa contohnya? Contohnya dari Kodam dan pengaman. Ya kan? Dari Kodam itu. Dan di beber bukti-buktinya. Arya Daru di tasnya punya Kodam. Waduh, duh. Terus habis itu emailnya, email Pak ADP. Itu juga dibongkar kan. Dibilang Pak ADP ini ngemail badan organisasi. Dia udah stres dari 2013. Buktinya apa? Buktinya dia ada cecetan email. Katanya kalau dia melihat dari ketinggian, dia ingin melompat karena dia burnout-nya. Katanya kalau dia melihat laut, dia ingin tenggelam di lautan. Waduh, privasi itu aja udah disebutkan sama pihak kepolisian kan. Nah, masalahnya sekarang privasi chatan ini dengan si cewek ini apa? Apa benar? Apa benar cinta segitiga? Nah, kalau memang nggak ada terjadi cinta segitiga, ya disebutkan aja, oh catatan biasa aja, ngajakin ke mall gitu, sama teman-teman, ngomongin masalah kerjaan gitu. Privasi dari Pak Arya Daru, dari istrinya pun udah nggak ada privasi sama sekali. Nah, menurut Let's Go, dari pihak kepolisian ini mencoba melindungi privasi si cewek ini. Nah, kenapa si cewek ini penting banget dijaga privasinya? Apakah benar dia seorang istri dari pejabat besar? Nah, ini pertanyaan kita kan. Privasi korban itu nggak ada privasi. Tapi privasi narasumber itu dijaga banget. Nah, masalahnya kan narasumber ini sepenting apa ini? Kalau narasumbernya nggak penting-penting banget, ya kasih kabar aja lah. Kayak penjaga VIP itu kan, dia kan cerita gitu. Saya ketemu Pak Daru lagi cuci mobil pagi-pagi. Nah, berarti kan teman-teman Pak Daru lainnya ini, kalau memang privasinya tuh nggak terlalu ada hubungannya dengan kematiannya, berarti kan bisa dijelasin juga. Oh, saya memang diajak ke mall kok gitu. Sama teman-teman yang lain gitu. Memang dia diajak jalan-jalan, shopping-shopping gitu. Terus sekali lagi kepolisian kan selalu bilang, di sini kematian kasusnya Pak Arya Daru ini tidak ada sama sekali unsur pidana. Berarti nggak ada unsur pidana. Tapi ditemukan 106 bukti gitu, 103 atau 106 ya, pokoknya ada 100 lah bukti gitu dari kasus kematiannya Pak Arya Daru. Bukti-buktinya apa? Bukti-buktinya laptop, tas, kodam, nah, lakban, dan lain-lain. Terus fungsi bukti-bukti ini apa? Berarti semua barang bukti ini adalah ada kaitannya dengan kasusnya Pak Arya Daru dong. Nah, jadi kalau ditindak pidana kan, ditindak pidana misalnya kemarin kasus Brigadir J, bukti-buktinya apa? Oh, bukti-buktinya adalah ada pistol gitu. Ada CCTV yang dirusak gitu dan lain-lain gitu. Itu kan berarti adanya bukti-bukti tindakan pidana. Nah, terus kalau sekarang kodam gitu.
Apa hubungannya dengan Pak Arya Daru? Ini kan pertanyaan kita ya. Kalau buktinya lakban, oh nih ada buktinya lakban, dipakai untuk melilit. Plastik mika, oke dipakai untuk melilit. Jadi 2 alat bukti ini adalah bukti-bukti di mana Pak Arya ini meninggal dunia karena alat-alat ini gitu. Bukti hilangnya nafas Pak Arya Daru karena alat-alat ini. Tapi tiba-tiba ada kodam, ini ada kodam. Nah, apa fungsi kodam ini menjadi alat bukti? Nah, pertanyaan kita kan, apa fungsi alat kodam ini menjadi alat bukti? Kodam ini kan privasi kan, privasi Pak Daru kan. Nah, privasi Pak Daru aja udah nggak ada privasi dia. Berarti kan semua barang dari Pak Daru ini bisa dijadikan alat bukti dong. Sekalian aja charger. Habis itu apa? Habis itu celana dalam di lemarinya Pak Daru. Itu dibuka lemarinya. Oh, ini ada celana dalam nih, ada 15 celana dalam jadi barang bukti gitu. Oh, ini ada kaos Under Armour jadi bukti gitu di lemarinya gitu. Masalahnya kan kodam ini ditemukan di tas Pak Arya Daru di Kemenlu lantai 12 gitu. Di kamar kosnya juga ada kodam katanya. Berarti seluruh kamar kos aja tuh jadiin alat bukti ya kan? Ya, aneh aja. Jadi kan dia pilih-pilih alat bukti ya. Yang mana kita jadiin alat bukti ya? Kayaknya ini kodam kita jadiin alat bukti. Kenapa? Karena cocok banget dengan narasi bahwa Arya Daru ini memang punya kelainan seksual gitu. Nah, hobi lilit pala lakban. Nah, jadi kita bisa sambung-sambungin aja narasinya. Nah, seakan-akan kan teorinya jadi seperti itu loh. Jadi alat-alat bukti ini yang dipilih ini apakah alat-alat bukti pilihan untuk menyambung-nyambungin cerita? Masalahnya apa hubungannya ini alat-alat bukti ini dengan kasusnya Pak Daru gitu? Kodam itu apa hubungannya gitu loh? Apakah ingin menunjukkan bahwa memang dia kelainan, makanya dia punya kodam gitu loh? Nah, ini pertanyaan let's go ya gitu. Kecuali di HP-nya ada foto-foto Pak Daru pakai lakban, suka selfie pakai lakban. Nah, itu jadi bukti gitu, membuktikan bahwa oh dia bener kelainan. Buktinya apa? Banyak banget nih foto selfie dia pakai lakban, nggak cuma sekali 2 kali. Ada video juga, video bokep mungkin ya. Nah, di mana dia senang banget lihat orang-orang di lakban. Nah, itu bisa jadi barang bukti yang nyambung gitu. Masalahnya kodam ini nyambungnya di mana, coy? Nah, ini aneh sih pertanyaan ini cuman pertanyaan aja ya. Aneh banget sih kodam ini nyambungnya di mana, coy? Soalnya dari kasusnya ini waktu dia ke mall, abis itu dia katanya mau pulang kan, dia kan ngabarin istrinya katanya dia mau pulang. Tapi di taksi selang 5 menit atau setelah mungkin 100-200 meter, dia tuh minta sama supir taksinya buat, "Pak, kita jangan pulang aja, Pak. Jangan ke kosan, Pak. Kita ke kantor saya aja, Pak." Nah, ini kan semakin menguatkan dugaan bahwa Arya ini diikuti atau tanda kutip dijebak seseorang. Karena yang dia pilih adalah kos. Adalah kantor ya. Jadi kan dia tadinya mau pulang ke kos, karena tiba-tiba ada sesuatu, dia pilih ke kantor. Berarti kenapa sih orang ini dari shopping, dari jalan-jalan ini dia milih ke kantor? Yang pertama, dapat kerjaan. Tiba-tiba telepon mendadak dari bos gitu. "Kamu harus kerjaan nih," gitu. "Kamu harus cepet-cepet ke kantor. Selesai kerjaannya." Oh, tiba-tiba makanya ke kantor. Yang kedua, ya mungkin diikuti, itu bisa jadi ya. Kenapa? Karena menurut ADP mungkin kantor itu paling aman. Karena kan kantornya Kemenlu, coy, gitu. Siapa yang berani nerobos Kemenlu gitu loh. Di sana ada security, ada penjagaan dan lain-lain. Mungkin butuh kartu akses juga untuk masuk. Nah, jadinya makanya dia ke kantor itu untuk cari perlindungan atau nyari keamanan sementara gitu. Makanya dia di rooftop itu bisa sampai 1-2 jam. Kan dari jam 9 sampai jam 11 ya. 1 jam 26 menit gitu. Dia di sana 1 jam 26 menit gitu. Jadi untuk nungguin orang ini masih ngikutin aku nggak ya? Masih ngikutin aku nggak ya? Nah, mungkin 1,5 jam tuh menurut dia waktu yang cukup untuk orang yang ngikutin dia ini kehilangan jejak gitu. Ataupun yang lainnya adalah dia dijebak. Nah, mungkin ada seorang petinggi oknum yang tadi suaminya yang diduga cinta segitiga itu kan. Dia petinggi oknum gitu. Dijebak gitu. "Kamu ke kantor sekarang ya." Gitu. Ada hal yang harus saya omongin. Karena saya tahu kamu jalan sama istri saya kan. Kita ngomong di kantor kamu aja ya. Kebetulan kita satu kantor. Wah, gimana? Nah, ini dugaan liar aja ya. Jadi makanya dia ke kantor, teleponan di rooftop gitu. Karena mungkin ini mau ngomongin masalah pribadi yang nggak ada hubungannya sama kantor. Makanya nggak enak kalau ngomongin di dalam ruangan. Jadi dia mungkin dijebak ya ke atas lah, ke rooftop gitu. Kita akan ketemu di rooftop, tapi ujung-ujungnya dia nggak ada. Itu nggak datang mungkin orangnya. Nah, itu kan banyak banget spekulasi yang bisa ke sana ya. Karena ini yang ngomong juga udah Lukas Simanjuntak ya, yang menghadapi kasus brigadir J juga ya. Dan mungkin menurut dia, feeling dia ini ada kemiripan gitu loh. Sama-sama bermain dengan atau narasi dengan istri pejabat, wah ini bisa jadi. Masuk itu dalam keadaan kaget saat dia membuka pintu. Ya kan? Ya. Si petugasnya dia buka pintunya. Dan itu menurut saya terkesan sedikit sandiwara. Karena justru ada senario yang tidak terungkap. Ya, membuka jendelanya aja yang dibuka pojokan jendela. Jendela bisa kebuka. Itu lawakan macam apa, Bang Hotman? Karena semua jendela itu kuncinya di tengah.
Kalau kuncinya ada di samping berarti kiri kanan. Makanya saya tanya, lawakan itu, Iya. akhirnya Bapak kesimpulannya apa? Janggal, bahasa digital Janggal. forensik janggal. Ya, Nah, jadi tetap ya, masih dari digital forensik Abimanyu ya, mengatakan dari penjaga kosnya ini masih sampai sekarang pun dia bilang masih janggal ya. Kenapa? Karena kalau dia lihat dari digital forensiknya, jendela itu ya kuncinya di tengah atau di samping gitu. Nah, sekarang dia di pojok kiri bawah. Nah, dia nyongkel dan dengan mudahnya terbuka. Dan Let's Go ini udah praktekin guys. Kalau kalian mau lihat Let's Go praktekin nyongkel jendela, udah ada videonya nih. Kalian cari aja. Let's Go udah mempraktekkan gimana jendela Let's Go tuh agak mirip dengan jendelanya Pak Arya Daru ya, dimana kuncinya jendela Let's Go itu ada di tengah guys. Dan nyongkelnya, waduh, luar biasa susah dan nggak bisa. Bukannya bisa lagi, dan nggak bisa. Kecuali kemarin tuh diganjel pakai korden ya, kan jendelanya Arya Daru ini kan diganjel pakai korden gitu. Dan nggak dikunci. Nah, Let's Go coba juga, nggak bisa juga ternyata guys. Udah diganjel pakai korden juga nggak bisa gitu. Ternyata memang sesusah itu untuk membuka jendela ya yang terkunci maupun yang diganjil korden yang tidak terkunci. Itu memang sesusah itu guys. Nah, itu masih menjadi kejanggalan dan Abimanyu digital forensik ngerasa ini semua itu skenario dan sandiwara. Nah, di mana ya penjaga kosnya ketika menemukan Pak Arya Daru yang dilakukan bukannya menyibak korden tapi menyibak selimut gitu loh. Ya kan normalnya kita kan kalau disuruh ngecek, terus kita buka-buka jendela, setelah buka jendela kita nyibak korden, hidupin lampu, dan ngomongnya kan keras ya, Pak Daru, Pak Daru, Pak Daru. Nah, tapi kan dia ngomongnya, Pak Daru, Pak Daru. Ya, bahkan nggak ada ketok ya, Pak Daru, Pak Daru, Pak Daru, makan Pak Daru. kayak orang nawarin makan, Pak Daru, makan Pak Daru gitu. Kayak orang nawarin makan coy. Dan setelah itu dia bisa buka pintu, langsung masuk ke kamar dan nyibak selimutnya gitu loh. Ya mungkin sih, kalau Let's Go setelah mungkin dipanggil nggak dijawab, Let's Go bakal nelpon istrinya lagi. Bu, ini Bu, saya sudah nyongkel jendela Bu gitu. Pak Darunya saya panggil-panggil dia nggak ada respon Bu gitu. Apa saya bangunin paksa aja Bu ya? Ya, Let's Go akan konfirmasi lagi dengan istrinya. Ataupun bahkan pada saat Let's Go nyongkel jendela, Let's Go tuh bukannya ngerekam guys. Let's Go nggak bakal ngerekam. Mungkin merekam itu opsi kedua ya. Let's Go lebih tepatnya akan video call istrinya gitu loh. Karena kan yang ini permintaan istrinya, jadi Let's Go akan nyongkel, terus, Bu, punten maaf Bu, ini saya video call ya, gitu. Jadi ini saya congkel jendelanya Bu ya, ini Pak Darunya nggak ada respon, gitu. Ini Bu, gimana Bu? Saya dobrak pintunya Bu, gitu. Saya izin dulu sama istrinya Bu ya, gitu. Kan izin dulu, gitu, dan lain-lain ya. Tapi yang dilakukan ya, bawa tetangga, ngerekam, dan di dalam rekamannya pun percakapannya tuh terlalu minim ya. Menurut Let's Go, terlalu minim ya. Tapi kalau kita memang penjaga kos mau nyongkel dan ngurusain properti kos tuh kan kita pasti banyak pertanyaan ya, ini beneran nih bro, nyongkel nih bro gitu. Atau seperti menjelaskan, ini sekarang saya congkel ya jendelanya Pak Daru, oh Pak Daru nggak menjawab Bu, ini saya izin saya masuk ke dalam Bu ya gitu ya, sambil ngomong lah gitu. Tapi yang terjadi di sosial media ya ini lumayan minim percakapan ya menurut Let's Go. Dan keanehan Let's Go ya di mana kepolisian ini memberikan statement bahwa ada isi email Arya Daru ya gitu ke Badan Amal ya gitu. Katanya yang pengen lihat gedung tinggi dia pengen loncat, lihat pantai dia tuh pengen menenggelamkan diri. Tapi kalau kalian lihat Instagramnya yang Let's Go sempat lihat juga, dia tuh ada diving gitu, diving atau snorkeling gitulah. Lihat pemandangan juga. Nah, kenapa dia bisa menyimpulkan bahwa kalau lihat gedung tinggi dia ingin loncat, kalau ingin ke pantai dia ingin menenggelamkan diri? Maksudnya kecuali kalau isi emailnya ya. Kalau lihat gedung kan pengen loncat, kalau lihat pantai ingin menenggelamkan diri. Kalau isi emailnya Pak Arya Daru tiba-tiba, kalau saya lihat lakban pengen lilit pala sendiri. Nah, itu baru masuk akal gitu. Di mana kepolisian kami menemukan email Pak Arya Daru ke Badan Amal. Setiap dia melihat lakban, dia ingin lilit palanya sendiri. Nah, itu baru nyambung dengan kasusnya sekarang. Ya kan? Kecuali Pak Arya Daru ini ditemukan loncat dari gedung Kemenlu. Kecuali Pak Arya Daru ditemukan tenggelam di laut. Kenapa bisa ini? Wah, nyambung nih dengan emailnya. Emailnya setiap dia lihat gedung tinggi pengen loncat. Setiap dia laut pengen tenggelam. Nah, nyambung. Masalahnya kan kasusnya ini kelilit lakban. Nah, di mana nyambungnya ini ada gedung tinggi loncat dan juga ada laut tenggelam gitu. Di mana nyambungnya? Nah, menurut Let's Go keanehan ya. Ya kecuali dia punya catatan ya setiap melihat lakban. Entah kenapa tanganku bergerak sendiri ingin melilit kepala sendiri. Nah, itu baru menurut Let's Go ada nyambungnya. Menurut kalian gimana guys?
Tentang kasus kali ini guys. Apakah yang dimaksud ini adalah si cewek ini? Nah kalau lihat dari CCTV ini ya, ini CCTV-nya nggak kelihatan jelas banget. Yang cewek yang mana, yang cowok yang mana. Yang jelas di kiri ini yang bawa tas ransel ini siapa? Apakah ini yang cewek? Pakai hoodie juga. Nah kalau memang dia jalan sambil pakai topi, sambil pakai hoodie ya kemungkinan besar terjadi ya bisa nyambung sih ke cerita cinta segitiga ya. Karena ini kayak kelihatan orang selingkuh gitu. Kelihatannya ya gitu. Kalau yang mana cewek yang mana cowok nih, let's go nggak tahu nih gitu. Apakah cewek ini yang dimaksud atau ada cewek lainnya? Kalau ini benar ya berarti ada hubungannya dengan kodam ini, dan kodam ini berarti ada hubungannya dengan tindak pidana. Berarti ini kasus penbunuhan, bukan penbunrian. Nah, itu deh guys. Coba komen pendapat kalian tentang kasus kali ini guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya. Dari Sri Sultan kita, Sri Wahyu 861, thank you banget. Sultan Hong Kong, Sri Wahyu 861 selalu mensupport setiap hari. Tidak bosan-bosannya engkau mensupport Let's Go. Terima kasih. Let's Go selalu setiap hari cuma bisa mendoakan Sultan kita banyak rezeki, sehat selalu, dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Thank you banget. Dari Lukiun, thank you banget Lukiun. Waduh, kalian tahu kan semakin bobroknya hukum negara ini? Kalau aku sih nggak percaya dengan pernyataan Isilop. Faktanya bisa dilihat sendiri. Banyak yang nggak cocok sama keterangan Isilop. Netizen sekarang udah pinter-pinter. Ya benar guys. Jadi sekarang banyak banget netizen yang bantuin untuk mengawal suatu kasus ya. Bayangin kalau kalian zaman dulu banyak banget semuanya tuh cuman dengar kata Isolop doang. Berapa banyak kasus yang bisa direkayasa sama mereka ya. Wow. Thank you banget. Dari Roy Roll gitu. Roy Roll. Wuset, namanya susah juga ya. Cadel nih. Roy Roll gitu. Semangat, let's go. Thank you banget Roy Roll atas dukungannya. Thank you banget. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin membuat support lebih, ada link sahabatnya di bawah. Atau dari super tank aja. Kasih analisa kalian karena pasti Let's Go bacain coy. Sampai jumpa lagi guys. Bye.